Lagi-lagi Samsung membuat HP yang bikin penasaran. Mending beli apa enggak, dan ini dia Samsung Galaxy A52. Halo bro, balik lagi di channel ini. Ngomongin soal Galaxy A52, sepertinya ada hal menarik yang dibawa oleh HP ini. Salah satunya sertifikasi IP67 yang artinya tahan air dan debu, yang tentu saja bisa diajak nyebur dengan kedalaman 1 meter. Kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS, kemudian layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Tersedia 4 varian warna, yaitu Awesome Black, Blue, White dan Violet, dibanderol dengan harga 4,99 jutaan untuk memori internal 128 GB, dan 5,39 jutaan untuk memori internal 256 GB. Selain itu kita juga mendapatkan bundling dari Indosat Ooredoo pada paket penjualannya. Satu hal yang disayangkan dari Samsung A52 versi Indonesia yaitu belum mendukung jaringan 5G. Tapi meskipun ada, selisih harganya lumayan besar di kisaran 2 jutaan lebih, bisa kalian cek sendiri di situs GSM Arena. Unit yang saya pilih ini menggunakan ROM 128GB, dan RAM sebesar 8GB. Sedangkan untuk warnanya saya pilih yang warna putih atau Awesome White. Dan daripada penasaran, langsung saja kita buka box dari Samsung Galaxy A52 ini. Selain ada HP-nya, isinya ada kertas email dan buku panduan singkat, kabel USB Type-C, adaptor charger 15 watt, padahal Samsung A52 sudah mendukung fast charger 25 watt, terakhir ada softcase bening, dan tak ada handsfree dalam paket penjualannya. Apakah HP ini benar-benar menarik? Seperti apakah fisik dari Galaxy A52 ini? Dan fitur apa saja yang dibawanya? Simak terus video ini sampai akhir. Secara garis besar, desain Samsung A52 masih mengikuti pendahulunya Samsung Galaxy A51. Namun ada beberapa perubahan yang membuat HP ini terlihat lebih segar dan sederhana. Pada bagian depan, terbentang layar Infinity O Display seluas 6,5 inch, yang dilengkapi pelindung kaca Gorilla Glass 5, dengan kamera sebesar 32 megapiksel, dan di atasnya ada speaker kedua yang menyatu dengan earpiece. Pada bagian bawah terdapat speaker utama, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan, terdapat tombol power, dan kemudian ada tombol volume up and down yang menyatu. Pada bagian atas, terdapat lubang mikrofon, kemudian slot kartu SIM berjenis hybrid. Dengan demikian, kita harus memilih menggunakan SIM card atau micro SD pada salah satu slotnya. Sedangkan pada bagian belakang, terdapat kamera ultrawide berukuran 12 megapiksel, kamera utama 64 megapiksel dilengkapi dengan OIS, 5 megapiksel depth sensor, dan 5 megapiksel kamera makro. Menggunakan bodi belakang berbahan plastik dengan finishing matte, frame kamera yang menyatu dengan bodi, membuat HP ini terlihat cukup simpel. Tapi ada satu hal yang membuat saya sedikit kecewa dengan bodi belakang yang terkesan tipis. Terasa kosong saat kita ketok di bagian tengah, dan terasa lentur saat ditekan seperti ini. Meskipun demikian, Samsung Galaxy A52 ini masih terasa kokoh dan nyaman saat digenggam. Apalagi jika kita perhatikan desainnya yang cakep, kekurangan tersebut seolah tertutupi. Lanjut pada experience dari Samsung Galaxy A52. Ada beberapa hal menarik yang saya temui di HP ini, mulai dari fitur fingerprint dan face unlock yang terasa cukup responsif. Meskipun hal itu terkesan biasa saja, tapi sudah memberikan pengalaman pertama yang menyenangkan.
Pada bagian layar, Samsung A52 menggunakan panel Super AMOLED, dengan resolusi Full HD+. Kecerahannya yang bisa mencapai 800 nits, membuat HP ini masih terlihat jelas meskipun di bawah terik sinar matahari. Ditambah lagi dengan kemampuan refresh rate 90 Hz, memberikan efek scroll yang lebih halus dan lembut, saat kita melakukan buka tutup aplikasi. Dengan spek seperti itu, layar ini tentu sudah nyaman dan cukup memanjakan mata. Untuk dapur pacunya sendiri, HP ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 720G, dengan fabrikasi 8 nanometer, yang dipadukan dengan GPU Adreno 619. Menggunakan antarmuka Samsung terbaru One UI 3.1, yang berjalan pada Android 11. Di bagian baterai, Samsung Galaxy A52 memiliki kapasitas yang terbilang kecil untuk ukuran HP saat ini. Dibekali baterai berjenis LiPo, dengan daya sebesar 4500 mAh, HP ini hanya mampu bertahan seharian. Berbeda dengan hasil pengecekan beberapa aplikasi, Samsung A52 ini mempunyai baterai berjenis Li-ion, dengan kapasitas yang hanya sebesar 4370 mAh. Sedangkan untuk pengisiannya memerlukan waktu 1 jam 25 menit, dari 15% sampai dengan penuh. Untuk urusan kamera, tentu HP ini mempunyai fitur yang cukup menyenangkan. Apalagi dengan hadirnya OIS atau Optical Image Stabilization, yang membuat pengambilan foto maupun video menjadi lebih baik dan stabil. 32 megapiksel kamera depan dan 64 megapiksel kamera belakang, bisa menghasilkan kualitas foto beresolusi 4K. Ditambah dengan adanya mode HDR pada kamera belakang, foto yang dihasilkan terlihat lebih hidup. Kedua kameranya juga mampu melakukan perekaman video 60 fps, tetapi hanya bisa dilakukan pada resolusi Full HD, sebaliknya video beresolusi 4K hanya bisa dilakukan pada perekaman video 30 fps. Pada mode ini kita bisa melakukan zooming saat merekam video. Ada mode potret yang sebelumnya bernama Live Focus. Mode ini berfungsi untuk memberi efek bokeh pada foto yang dihasilkan. Dan ada mode makro yang berfungsi untuk mengambil foto dari jarak yang sangat dekat. Masih banyak lagi mode lainnya seperti panorama, makanan, coretan AR, seru, super slow-mo, hyperlapse, sekali pengambilan, foto dan video pro. Contoh hasil kamera, akan saya tambahkan di akhir video ini. Satu lagi fitur yang saya suka dari HP ini, yaitu stereo speaker yang jarang ditemukan pada HP Samsung non-flagship. Kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba kemampuan game di HP ini. Game pertama yang akan saya mainkan, yaitu salah satu game balap favorit saya, F1 Racing. Saat memainkan game ini terasa cukup lancar, grafiknya berjalan mulus tanpa ada kendala. Lanjut pada game kedua, PES 2021. Saya tidak menyangka game ini bisa berjalan dengan cukup baik pada settingan grafik tertinggi, dengan frame rate 60 fps. Walaupun terasa sedikit hangat pada bodi belakang, dan terkadang ada sedikit lag saat bermain pada mode online, mungkin hal itu disebabkan sinyal yang kurang stabil. Warna rumput juga menjadi terlalu cerah pada mode ini.
Namun terasa lebih baik saat menggunakan mode standar, pada frame rate 60 fps. Warna rumput terlihat lebih soft dan baterai juga menjadi lebih awet. Saya juga melakukan pengetesan pada HP ini, menggunakan aplikasi Geekbench 5. Mendapatkan skor terendah di angka 448 untuk single core dan 1501 untuk multi-core. Sedangkan skor tertinggi yang saya dapatkan berada di angka 541 untuk single core dan 1618 untuk multi-core. Itulah sedikit ulasan dan penilaian saya tentang Samsung Galaxy A5 II. Terlepas dari mending atau enggaknya HP ini, hal itu balik lagi pada penilaian masing-masing.